Hai, apa itu eksternalitas dan barang publik? Eksternalitas. Eksternalitas adalah biaya yang timbul karena beberapa aktivitas atau transaksi yang ditimpakan atau dikenakan pada pihak lain di luar aktivitas atau transaksi tersebut. Ketidakefisienan pasar terjadi ketika pasar tidak dapat mencapai alokasi sumber daya yang paling efisien dari sudut pandang masyarakat luas. Solusi perusahaan untuk eksternalitas. Yang pertama, memberikan kompensasi pada pihak yang dirugikan. Yang kedua, mengembangkan teknologi atau proses produksi yang lebih ramah lingkungan atau lebih aman secara sosial, dapat mengurangi dampak eksternalitas negatif. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran karyawan dan masyarakat tentang dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan perusahaan. Kebijakan pemerintah atas eksternalitas. Yang pertama, memberi subsidi untuk kegiatan yang menghasilkan eksternalitas positif. Yang kedua, mengenakan pajak untuk kegiatan yang menghasilkan eksternalitas negatif. Barang publik adalah barang atau jasa yang disediakan untuk semua orang yang tidak dapat dikecualikan, non-executable dan tidak berkurang dengan penggunaan oleh orang lain atau non-rivalrous. Contoh barang publik itu sendiri adalah sekolah. Sekolah dinyatakan sebagai barang publik karena sekolah bersifat non-rivalrous dan non-executable. Kegagalan pasar terjadi ketika mekanisme pasar gagal mengalokasikan sumber daya secara efisien atau tidak mencapai hasil yang diinginkan dalam hal efisiensi, keadilan, atau distribusi. Berikut adalah kurva kegagalan pasar. Produsen dan konsumen mencapai kesejahteraan maksimal pada titik keseimbangan X, tetapi mereka tidak memperhatikan efek eksternal dari aktivitas mereka, sehingga merugikan pihak ketiga. Namun pihak ketiga tidak menerima kompensasi. Akibatnya pemerintah menerapkan pajak pada aktivitas produsen dan konsumen sehingga muncullah titik keseimbangan yang baru, yaitu pada titik Y, dengan mempertimbangkan biaya sosial yang nantinya akan menjadi kompensasi untuk pihak ketiga. Cara mengatasi kegagalan pasar. Yang pertama, penyediaan barang publik. Yang kedua, menaikkan pajak. Yang ketiga, izin perdagangan. Penanggulangan eksternalitas negatif. Yang pertama, penerapan pajak agar tidak menimbulkan kerugian untuk pihak ketiga. Yang kedua, pengembangan teknologi baru atau inovasi dalam proses produksi atau pengelolaan sisa produksi. Yang ketiga, regulasi mengenai kuota produksi dan standar kesehatan. Nah, berikut adalah hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Fasilitas Sekolah terhadap Minat Belajar Siswa di SDN Barat 2. Upaya untuk melakukan perbaikan itu pembelajaran untuk dinas pendidikan ini selalu mengupayakan bahwa terjadi itu pemerintah sudah mengarahkan dan juga memberikan bantuan pos ini digunakan memang untuk kegiatan semua kegiatan yang ada di SDN Barat. Melaksanakan standar kualitas sekolah, kita selalu memastikan pos yang sudah prioritas
kemajuan sekolah Ramadhan. Ada, misalnya dari desa kita ada kerjasama dengan MDC, kemudian yang musola di situ kita juga itu namanya kolaborasi seperti itu kita untuk melaksanakan sholat. Misalnya proyektor, kita punya proyektor bisa digunakan untuk anak-anak dalam pembelajaran. Ada yang dibangun seperti komputer, kemudian ada ruang kantor, kemudian juga ada tambahan ruang kelas. Misalnya kalau di dalam kelas pengelolaannya kita bisa mengajak anak ya untuk membersihkan kelas, kita adakan tiket yang bagaimana kita cara untuk memberikan akses yang mereka dapat, yaitu mereka sesuai dengan kemampuan mereka. Kami memang tidak pernah memandang dari sosial mereka.